Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini saya akan menjelaskan mengenai proses pelingkupan ya, yang sebelumnya kalian sudah menyimpulkan rencana usaha atau kegiatan yang kalian studi sudah wajib AMDAL. Apabila sudah wajib AMDAL, maka langkah selanjutnya kalian lakukan proses pelingkupan, yang dimana proses pelingkupan ini akan kalian dokumentasikan dalam bentuk laporan KA AMDAL. Nah, proses yang akan kalian lakukan, bagaimana kalian mendefine, menulis dampak potensial yang akan nanti disimpulkan menjadi dampak penting. Dampak penting ini yang akan kalian lakukan pemantauan, pengelolaan, sehingga menjadi dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi bisa dikatakan dampak potensial dan dampak penting ini akan kalian jelaskan di dokumen KA dan akan kalian rekomendasi untuk dikelola. Ya, jadi untuk dokumen KA ini memang harus kalian rinci, kalian detailkan mana dampak-dampak yang harus kalian kaji lebih lanjut dan mana dampak-dampak yang tidak dikaji. Untuk muatan dokumen AMDAL dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dokumen AMDAL ada kajian mengenai dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Itu yang pertama. Lalu kalian lakukan evaluasi kegiatan di sekitar lokasi, termasuk bagaimana kalian menggambarkan di sana rona lingkungannya bagaimana. Lalu ada deskripsi kegiatan, kalian lakukan kajian evaluasi. Lalu selanjutnya ada saran, masukan, dan tanggapan masyarakat. Di sini tahap sosialisasi kepada masyarakat pada awal penyusunan dokumen AMDAL. Lalu kalian perkirakan besaran sifat penting dampak dan masuk ke evaluasi secara holistik. Ini integrated di dokumen AMDAL. Dan yang terakhir ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Untuk yang terakhir ada dokumen RKL dan RPL. Ya. Jadi ini keseluruhan dokumen AMDAL. Mulai dari bagian mana kalian mendefine dampaknya, lalu harus ada saran, masukan, tanggapan masyarakat, kalian masukkan dalam kajian AMDAL. Lalu kalian perkiraan besaran dan sifat penting, dan termasuk kalian akan merencanakan pemantauan dan pengelolaannya. Ya, untuk susunan dokumen AMDAL, yang pertama dulu ada dari Permen LH nomor 8 tahun 2006. Ya. Di Permen LH ini ada KA AMDAL, dokumen AMDAL, dokumen RKL, RPL, dan ada ringkasan eksekutif. Jadi untuk ringkasan eksekutif ini semacam seperti rangkuman ya. Rangkuman dari dokumen KA AMDAL, RKL, RPL. Ini yang disebut dengan ringkasan eksekutif. Sedangkan untuk pembaruannya di Permen LH 16 tahun 2012, yaitu tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan. Ini diringkas ya menjadi 3 dokumen, menjadi dokumen KA, AMDAL, dan RKL, RPL. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, dokumen KA ini bisa dikatakan sebagai penentu ya, penentu bagaimana dampak-dampak itu kalian telaah, evaluasi, lalu masuk sebagai dampak penting hipotetik atau dia tidak masuk menjadi dampak penting, gitu ya. Ini semuanya di dokumen KA. Lalu nanti di dokumen AMDAL kalian evaluasi, gitu ya. Kalian hitung besaran
besaran sifat dan penting dampak. Setelah itu ada dokumen RKL dan RPL. Nah, di dokumen RKL dan RPL ini ditentukan apa saja yang harus dipantau oleh rencana usaha atau kegiatan. Jadi semacam seperti kontrak, ya. Semisal di situ dalam 1 tahun mereka harus melakukan monitoring terhadap di water streamnya atau di water effluentnya itu berapa kali dalam 1 tahun. Apa saja parameter yang harus diukur atau dimonitoring. Ya, itu semuanya di dokumen RKL dan RPL. Nah, di sini untuk gambar bagaimana kerangka pikir penyusunan dokumen AMDAL. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal dulu, AMDAL ini dia integrated ya, dokumen lingkungan yang dia terintegrasi. Nah, untuk bagian dokumen KA AMDAL, bagian KA, kerangka acuan, ini kalian bisa lihat di bagian yang di sebelah kiri, yaitu tahap lingkupan. Nah, di dalam tahap ini ada rencana kegiatan, ya ini masuk ke komponen kegiatan. Di sini data-data dari rencana usaha atau kegiatan dari setiap proyek yang ada atau setiap proyek yang akan kalian kaji. Lalu ada komponen lingkungan. Nah, komponen lingkungan ini ada istilahnya rona lingkungan. Rona lingkungan ini termasuk kondisi existing ya. Kondisi existing yang sekarang ini ada. Jadi maksudnya sebelum rencana usaha itu ada. Ya. Jadi biasanya memang kalau untuk AMDAL kalian harus survei ke lapangan bagaimana kondisi sosial. Kondisi sosial itu apakah di sekitar rencana usaha itu nanti ada masyarakat di situ. Jadi maksudnya kondisi existing, apakah di situ ada masyarakat, permukiman, gitu ya, di sebelah utara, selatan, barat, timur, gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat untuk biologi ya contohnya ya, bagaimana tingkat keanekaragaman hayatinya di sana. Tuh, contohnya kalau sekarang di sana ada sawah atau ladang, nah itu kalian harus mendefine bagaimana sih biotiknya, ya. Di situ kalau awalnya dia sawah, berarti dia di sana dia ada ekosistem sawah. Setelah ada kegiatan itu kan dia berubah. Nah, perubahannya ini bagaimana? Gitu. Lalu dari mengcompile komponen kegiatan dan komponen lingkungan, ini keluarlah dampak potensial. Nah, ini. Nah, dampak potensial ini kalian menyebutkan atau memproyeksikan apa saja dampak-dampak yang akan terjadi. Itu dampak A, dampak B, dampak C, dampak D, E, sampai berapa dampak potensial. Lalu setelah kalian mendefine, melist apa saja dampak potensial yang terjadi, kalian lakukan evaluasi dampak potensial menjadi dampak penting hipotetik. Ya. Nah, dampak penting hipotetik ini, jadi kalian list juga, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti akan di studi lebih lanjut atau dievaluasi lebih lanjut di dokumen AMDAL. Gitu ya. Nah, maka dari itu dokumen KA ini cukup penting karena kalian akan memilih, gitu ya, memilah dan memilih dampak-dampak yang akan menjadi dampak penting hipotetik. Nah, maka dari itu biasanya memang untuk KA ini harus ada saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat, entah itu dari pengumuman atau konsultasi publik. Ini biasanya memang dilakukan pada saat sosialisasi
AMDAL, studi AMDAL itu. Sosialisasi itu semisal kalau masyarakat mengatakan dampak ekonomi, semisal berkurangnya lahan pekerjaan karena awalnya situ ada sawah, lalu sekarang ada bangunan. Nah, bagaimana ini masyarakat yang dulunya mungkin mengerjakan sawah itu atau sebagai petani atau bagaimana? Nah, itu kan berarti ada perubahan. Gitu. Nah, pasti untuk saran dari masyarakat ini harus kalian masukkan di dalam studi AMDAL. Lalu kalian evaluasi menjadi dampak hipotetik yang akan dilanjutkan di dokumen AMDAL dan dokumen RKL-RPL. Nah, untuk kerangka acuan dari tujuannya adalah merumuskan lingkup dan kedalaman. Ya, mengarahkan studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Ya, maka dari itu memang kerangka acuan ini yang menentukan kalian itu studinya sejauh mana. Termasuk ada kedalamannya bagaimana, lingkup. Nah, ini lingkup ini sangat penting di studi AMDAL. Karena kalau kita melis dampak-dampak lingkungan itu ya banyak gitu ya, dampaknya itu dia cukup banyak, tapi di kerangka acuan ini kuncinya apakah dampak-dampak itu penting ya, dampak itu sangat signifikan untuk kalian kelola, karena memang rencana usaha atau kegiatan atau pemprakarsa ya. Jadi yang mempunyai usaha itu biasanya kita sebut pemprakarsa, memang tidak semuanya dampak itu dikaji gitu, karena memang pengaruh kepada anggaran juga ya, anggaran termasuk ada biaya, tenaga, waktu gitu. Jadi di kerangka acuan ini kunci dokumen AMDAL itu bagian mana sih yang akan kita kelola dan akan kita pantau gitu ya, dan nanti akan masuk di kontrak dokumen gitu ya, karena kalian define di RKL dan RPL gitu. Nah, fungsinya apa sih dokumen KA? Sebagai rujukan bagi pemprakarsa, penyusun, instansi, government, dan teknis komisi penilai AMDAL tentang lingkup dan kedalaman, dan bahan rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk evaluasi hasil studi AMDAL ya. Jadi kuncinya itu di kerangka acuan. Bagaimana kalian ternyata bagaimana kalian memilih dampak-dampak yang dia itu signifikan untuk dikaji lebih lanjut atau yang tidak signifikan. Contohnya tadi itu saya gambarkan, misal ada dampak ekonomi gitu ya. Di situ ada perubahan lahan dari sawah nanti yang akan menjadi bangunan. Nah, dampak ekonomi ini itu termasuk dampak potensial semisal. Nah, setelah kalian kaji ya, oh ternyata dampak ini memang signifikan untuk kita kelola dan kita pantau, lalu jadilah dampak penting hipotetik ya. Nah, biasanya kalau dari masukan masyarakat, dari hasil kegiatan sosialisasi itu nanti harus kalian pertimbangkan dan masuk ke dampak penting hipotetik gitu ya. Dampak penting hipotetik itu maksudnya yang akan dikelola dan akan dievaluasi lebih lanjut. Nah, untuk dokumen penyusunan AMDAL itu kalian download ya, atau kalian based on Permen LH 16 tahun 2012. Jadi yang terbaru, dulu menggunakan Permen LH nomor 8 tahun 2006, dan sekarang kalian sesuaikan dengan dokumen Permen LH nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan. Di situ sudah jelas ya apa saja yang harus ditulis di masing-masing bab. Di pendahuluan ada latar belakang,
tujuan dan pelaksana studi. Nah, di sini dijelaskan identifikasi siapa sih yang membuat AMDAL, siapa yang dari pemprakarsa, tim penyusunnya, termasuk tenaga ahli dan asisten penyusun. Ya, jadi kalian jelaskan tenaga ahlinya itu apa saja dan memiliki sertifikasi apa saja. Dilampirkan biasanya. Nah, untuk pelingkupan, nah di sini ada deskripsi rencana usaha, terus kalian harus menjelaskan adanya kegiatan-kegiatan ya yang akan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, termasuk alternatifnya apa saja. Biasanya untuk alternatif ini memang sudah direncanakan gitu ya. Semisal alternatif adanya peletakan, kalau alternatif ada di Gresik atau Sidoarjo, ataupun nanti ada alternatif akses jalan yang dia itu menghadap di utara atau menghadap ke selatan. Nah, itu semuanya dimasukkan di pelingkupan. Lalu ada deskripsi umum rona lingkungan hidup awal. Ini rona lingkungan hidup yang ada sebelum ada kegiatan. Komponen lingkungan termasuk terkena dampak usaha beserta dampak lingkungannya, ya. Dan yang ketiga ada hasil pelibatan masyarakat. Nah, ini hasil pelibatan masyarakat ini harus dimasukkan di dalam pelingkupan. Jadi saran-saran, masukan, tanggapan dari masyarakat itu harus ditelaah di pelingkupan. Dan nanti setelah kalian kaji, itu keluarlah dampak penting hipotetik. Termasuk ada batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Ini karena memang studi ini harus kalian define waktunya sampai berapa lama di masing-masing tahap kegiatan, gitu ya. Termasuk wilayahnya di bagian mana. Biasanya nanti kita akan gambarkan dengan peta overlay, gitu ya, batas sosial, batas administrasi, batas ekologis dan lain-lain. Lalu nanti akan dijelaskan metode studi. Ya, metode studi ada metode pengumpulan dan analisis data, perakiraan dampak penting, dan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Ya, jadi nanti metode studi ini akan kalian gunakan selanjutnya di Anda, gitu ya. Ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk definisi dampak dari Undang-Undang Nomor 32 2009, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan, ya. Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, dari dampak ini untuk di AMDAL ada dua macam dampak, yaitu ada dampak potensial dan dampak penting. Ya. Nah, tadi saya jelaskan untuk dampak potensial ini kalian sebutkan keseluruhan dampak-dampak yang mungkin terjadi pada waktu rencana usaha atau kegiatan itu dibangun atau sampai dioperasionalkan. Nah, seperti itu ya. Ini kalian harus define semuanya, termasuk ada dampak primer, sekunder, lalu kiranya ada dampak akumulasi, atau nanti ada dampak-dampak yang akan terjadi di tahap konstruksi sampai tahap ke operasional. Ya, itu semua kalian sebutkan semuanya. Nah, setelah itu nanti ada istilahnya dampak penting. Ya, dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, dari dampak penting ini adalah dampak-dampak yang akan kalian pilih ya sebagai dampak penting untuk sebagai dampak penting yang akan kalian evaluasi lebih lanjut, gitu ya. Evaluasi lebih lanjut itu nanti akan dikelola dan dipantau sampai ke RTPL dan RPL. Nah, untuk tujuan pelingkupan sendiri,
itu adalah menentukan dampak penting hipotetik. Ya, kalian akan mengidentifikasi segala dampak potensial sampai ke parameter ya teknisnya yang mungkin akan terjadi dari suatu rencana kegiatan. Yang kedua, kalian akan mengevaluasi dampak hipotetik untuk menentukan dampak penting hipotetik dengan meniadakan dampak potensial yang tidak relevan. Ya, yang tidak relevan dan bisa juga tidak atau kurang penting akibat dari suatu rencana kegiatan. Ya, jadi nanti dampak-dampak yang seluruhnya kalian list itu kalian pilah dan pilih. Ya, dengan metode pelingkupan ini mana sih yang akan menjadi dampak penting hipotetik? Yang harus dilakukan penyusun itu kalian yang pertama adalah lingkup dari tahap kegiatan proyek. Jadi kalian buat dari kegiatan proyek itu menjadi stages aja, dia dari prakonstruksi, konstruksi, operasi sampai pasca operasi. Biasanya kalau untuk prakonstruksi ada sosialisasi, lalu mobilisasi tenaga kerja gitu ya. Kalau udah sampai konstruksi, mulai dari pembangunan gedung, termasuk ada kegiatan mobilisasi alat berat, mobilisasi bahan bangunan dan lain-lain. Nah, itu sudah harus dilihat termasuk waktunya ya, timeline. Setelah itu operasi ini kalian harus menjelaskan dari segi waktu itu sampai berapa tahun, semisal 20 tahun, 30 tahun bangunan gedung itu ada, itu apa saja dampaknya yang terjadi. Lalu ada pasca operasi, semisal jika bangunan itu sudah tidak sudah tidak dioperasionalkan lagi, lalu bagaimana perobohannya dan lain-lain gitu ya. Nah, dari setelah kalian melingkup tahap kegiatan proyek, lalu kalian melihat dari rona lingkungan awal. Existing yang sekarang ada itu kondisi lingkungannya bagaimana. Lalu yang kedua ada pengumuman dan konsultasi publik. Ini termasuk dari sosialisasi kepada masyarakat ya, dan kegiatan lain di sekitar. Ya, jadi harus kalian survei secara langsung atau biasanya malah langsung ke kuesioner untuk melihat dari segi ekonominya bagaimana, untuk melihat kondisi-kondisi di sekitar lokasi. Nah, untuk pelingkupan wilayahnya ini kalian harus tentukan dulu, yaitu untuk membatasi luasan wilayah studi AMDAL dari hasil pelingkupan dan dari dampak penting dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga. Dan termasuk saran pendapat tanggapan dari masyarakat ya. Jadi yang sebelumnya mungkin di sekitar situ permukiman A kalian telah ternyata dari konsultasi publik permukiman yang B mungkin dia letaknya agak jauh, tapi mungkin dampak di situ sangat terasa ya. Entah itu dia permukimannya langsung dari akses jalan raya yang menuju rencana usaha atau kegiatan, jadi mereka merasa terdampak. Nah, setelah itu harus kalian telaah ya di pelingkupan. Nanti masuk ke batas-batas wilayah studi yang akan kalian kaji. Nah, wilayah studi ini ada batas proyek, batas ekologis, sosial, dan administrasi. Nah, untuk batas tapak atau proyek ini dari rencana kegiatan yang akan dilakukan ya, begitu pra, konstruksi, dan operasi. Biasanya memang kita gambarkan dalam peta. Kalian bisa menggunakan Google Maps ya, Google Maps, lalu digambar letak lokasi kegiatannya itu di mana. Lalu ada batas ekologis. Nah, di sini adalah ruang persebaran dampak ya. Ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan, termasuk
termasuk kegiatan dari transportasinya, ya dari transportasi limbah. Jadi kalau semisal kalian menggambarkan di situ ada dampak pencemaran air semisal, nah itu kalian harus menggambarkan dampak airnya itu sampai sejauh mana, ya. Termasuk di sekitar lokasi rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas kegiatan. Ya, jadi di sebelah utara barat atau di tempat usahanya itu bagaimana, lalu dampak penyebarannya seperti apa. Nah, ini termasuk ada batas terjauh, lalu ada perubahan fungsi ekosistem, lalu kalian gabungkan, ya, itu termasuk batas-batas ekologis. Kemudian ada batas sosial. Nah, ini untuk batas sosial ini kalian gambarkan tempat atau ruang di mana ada interaksi sosial yang akan berdampak dari kegiatan yang akan dibangun. Itu. Nah, ini sesuai dengan kelompok masyarakat yang bersinggungan, ya, kelompok masyarakat atau istilahnya mungkin ada permukiman, ada aktivitas masyarakat yang terkena dampak, gitu ya. Termasuk ada potensi penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, gitu. Makanya biasanya permukiman-permukiman yang di sekitar industri itu biasanya memang ya, permukiman yang terkena dampak itu akan direkrut, ya, istilahnya untuk sebagai tenaga kerja di industri itu, karena memang masyarakat yang di sekitar itu biasanya memang masyarakat yang terkena dampak. Nah, bagaimana kita pengelolaannya untuk di segi ekonomi, biasanya memang kita merekrut tenaga kerja dari penduduk atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah. Itu kalau untuk semisal contohnya dampaknya ekonomi, ya. Tadi saya menggambarkan semisal awalnya dia di sana ada sawah, lalu berubah menjadi bangunan. Nah, petani-petani yang awalnya mengerjakan sawah sekarang sudah tidak ada pekerjaan, gitu. Nah, karena ada di situ ada bangunan atau kegiatan usaha, lalu dikelola, nanti tenaga kerja yang akan digunakan di rencana usaha atau kegiatan itu akan mengambil dari masyarakat di sekitar itu atau dari petani-petani yang terkena dampak. Itu ya gambarannya. Nah, itu kalian gambarkan batas-batas sosialnya di mana saja. Termasuk ada batas administrasi. Nah, batas administrasi ini semisal dia itu administrasi desa atau lingkupnya kelurahan, lingkupnya kecamatan atau kabupaten dan provinsi. Tuh. Nah, dari batas-batas ini itu kalian overlay. Overlay itu ditumpuk, ya. Jadi mana di desa, oke, kalian gambarkan warna hijau semisal, lalu kelurahan warna merah. Nah, lalu semisal sampai ke kabupaten itu warna biru, gitu. Nah, dari ketiga warna ini kalian tumpuk. Nah, itulah menjadi batas administrasi kalian. Nah, batas wilayah studi itu menggabungkan antara batas proyek, ekologi, administrasi. Ini menjadi batas wilayah studi. Gambarannya kalian akan mengoverlay peta-peta yang sudah kalian buat dari batas proyek, ekologi, administrasi, dan sosial. Nah, untuk bagan alirnya, ya contohnya seperti ini. Dari pengumuman dan konsultasi publik masuk ke saran tanggapan masyarakat, ini ke komponen lingkungan hidup, dan kalian compile dengan komponen rencana kegiatan. Keluarlah identifikasi dampak potensial. Nah,
Untuk pengeluaran dampak identifikasi dampak potensial ini biasanya kita lakukan rapat gitu ya untuk mengidentifikasi dampak potensialnya. Ada rapat, lokakarya, brainstorming, analisis juga, metrik, bagan alir, kajian pustaka, dan lain-lain. Lalu keluarlah dampak potensial. Nah, dari dampak potensial ini kalian akan mengevaluasi dari dampak-dampak potensial tersebut. Ini juga bisa dilakukan interaksi kelompok, rapat, lokakarya, brainstorming. Biasanya juga kita lakukan FGD, ya, focus group discussion. Apa sih yang kira-kira dampak yang harus dikelola atau dipantau, atau dia tidak masuk dampak penting hipotetik tapi harus dipantau. Nah, itu biasanya juga dari diskusi, brainstorming, atau FGD. Makanya di sini kan juga dalam penyusunan AMDAL itu kan ada tim ahli ya, tim ahli biologi, sosekbud, terus mungkin ada K3 ya, ada biologis. Nah, itu mereka juga istilahnya kepakarannya di situ. Mereka harus menelaah bagian mana yang dampak penting atau menjadi dampak potensial saja.